Kemarin di VT saya yang berjudul 4M nggak pakai kontrak, kontrak pakai rasa percaya doang, ternyata ada yang tersinggung, bahkan sangat-sangat tertampar. Sampai-sampai jarinya ngetik komentar lebih cepat daripada otaknya mikir. Ya maklum lah ya, mungkin koneksi antara jari dan otaknya lagi buffering. Saran saya sih, sebelum scrolling-scrolling TikTok, coba deh baca doa dulu. Siapa tahu bisa mengusir godaan setan yang sering banget masuk lewat kolom komentar. Padahal di PT itu detik ke-25 saya bilang begini nih. Ingat, yang menjadi fokus kita itu bukan sah atau tidaknya perjanjian lisan yang diklaim oleh Nikita Mirjani, karena itu nanti hakim yang memutuskan dan mengujinya di pengadilan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah perjanjian lisan itu sah atau tidak menurut hukum. Ingat, perjanjian lisan menurut hukum itu sah atau tidak. Jelas. Jelas gak? Tapi sayangnya ya, yang komentar pakai slimpet dan prasangka isinya mulai dari kamu dibayar ya. Kamu maksa banget bela Nikita Mirjani. Nikita Mirjani kan salah. Nikita Mirjani pemeras. Kamu gak ngerti hukum. Dan yang paling absurd, kalau Nikita udah terima uang 4 miliar, ngapain jelek-jelekin produknya Rizal Gadis? Berarti dia salah dong. Dia melanggar kesepakatan. Oke, sekarang saya coba tantang logika kalian. Kalian katakan Nikita Mirzani melanggar kesepakatan karena menerima uang 4 miliar tapi masih menjelek-jelekan produk Reja Gadis. Berarti kalian mengakui secara tidak langsung adanya kesepakatan kan? Kalau ada kesepakatan berarti ini masuk ranah perdata bukan? Kalau begitu pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah pelanggaran perjanjian otomatis disebut pemerasan? Atau kalian mungkin cuma lata ngikutin headline? Lalu satu lagi nih, apakah sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan dan menyatakan Nikita Mirzani bersalah karena memeras? Jawabannya belum. Jadi kalau kalian sudah teriak pemeras, padahal pengadilan aja belum bicara, saya mulai khawatir nih. Jangan-jangan kalian lebih percaya gosip daripada hukum. Ini Indonesia cuy, negara hukum. Terakhir dan bonus, saya beri satu frasa yang sangat sakral. Ingat nih, jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihin. Perjanjian lisan sah menurut hukum jika dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Ingat, perjanjian lisan sah menurut hukum jika dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Silakan bantah kalau memang mampu, tapi ingat, bawa dasar hukum, bawa logika, bawa nalar. Kalau belum punya ketiganya, ya sudah belajar dulu baru berkomentar. Nikita Mirzani katanya nerima uang 4 miliar buat endorsement, tapi masih banyak ternyata teman kita yang mikir kayak gini guys. Masa nggak ada kontrak tertulisnya sih? Nggak diminta KTP, nggak diminta NPWP, tanda tangan bermaterai. Nggak masuk akal nih perjanjiannya. Loh, kalau yang ditanya itu masuk akal atau nggak masuk akal, itu topik diskusi tongkrongan guys. Tapi kalau yang ditanya sah atau tidak secara hukum, nah baru kita pindah ke meja hukum. Ingat, yang menjadi fokus kita itu bukan sah atau tidaknya perjanjian lisan yang diklaim oleh Nikita Mirjani, karena itu nanti hakim yang memutuskan dan mengujinya di pengadilan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah perjanjian lisan itu sah atau tidak menurut hukum. Ingat, perjanjian lisan menurut hukum itu sah atau tidak. Jadi di dalam hukum perdata ya pasal 1320 KUH Perdata hanya minta 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama sepakat, 2 cakap hukum, 3 objek tertentu, dan 4 sebab yang halal. Nggak ada tuh yang disebutkan harus pakai materai, pakai KTP, NPWP, sekalian aja surat tanah sama surat vaksin. Jadi kalau memang perjanjiannya disepakati secara lisan dan keempat unsur berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang tadi saya sebutkan terpenuhi, maka perjanjian itu sah. Sekarang mari kita bahas soal prosedur. Ada yang bilang nih, gue sih kalau kerja sama harus lengkap, ada kontrak, KTP, NPWP, tanda tangan bermaterai. Ya boleh aja guys. Tapi itu SOP kamu, bukan tolak ukur sahnya perjanjian menurut hukum perdata. By the way, gue jadi ingat waktu gue masih tinggal di Bali. Jadi gue punya teman kerjanya nyewain sepeda motor. Kadang dia minta KTP untuk ditinggal dan disimpan dari penyewanya. Kadang juga enggak. Jadi gue tanya kan, kok bisa beda sih bro? Jawaban dia apa guys? Dia jawab, kalau dia nggak kenal orangnya ya dia minta KTP. Tapi kalau udah kenal, tahu rumah, tahu tempat kerja, ya nggak perlu minta KTP. Jadi yang membedakan apa guys? Ya kepercayaan atau trust. Mungkin yang disuruh tinggal KTP, tanda tangan, NPWP segala macam itu belum dipercaya kali ya. Bercanda guys, jangan baper. Intinya gini guys, kontrak tertulis itu memang lebih kuat, lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah dibuktikan kalau terjadi sengketa hukum. Tapi bukan berarti kalau perjanjian tidak dibuat secara tertulis itu jadi tidak sah. Bahkan beli ayam di pasar pun bayar parkir sedekah 1.000 perak, semuanya itu masuk ke hukum perjanjian lisan dan itu sah secara hukum. Jadi sebelum komentar gak masuk akal, pastikan dulu kamu paham ya, masuk akal versi kamu itu belum tentu gak sah menurut hukum.
Ternyata masih ada aja yang ngeyel dan memperdebatkan gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys. Jadi banyak pihak yang berpikir bahwa kalau nggak ada kontrak tertulis, nggak ada tanda tangan, nggak ada materai, KTP, atau bahkan NPWP, maka itu bukan perjanjian. Sayangnya itu adalah cara berpikir yang keliru dan sempit. Nah, di dalam hukum perdata, perjanjian itu tidak terbatas pada kontrak kerjasama yang formal, tapi perjanjian dalam KUA Perdata itu mencakup hal yang sangat luas. Bahkan yang tanpa surat, tanpa akta, dan tanpa dokumen resmi sekalipun. Jadi, transaksi jual beli, sewa menyewa, bahkan hibah itu termasuk dalam wilayah perjanjian. Coba kalian bayangkan, ibu-ibu belanja sayur di pasar untuk membeli ayam, cabai, dan tomat. Apakah itu harus pakai akta notaris dulu biar sah? Nah, kemudian kamu sedekah Rp1.000 di kotak amal. Apakah kalian perlu perjanjian tertulis bahwa uang itu tidak boleh dibelikan permen agar sah? Jelas tidak kan, tapi semua itu termasuk perjanjian yang sah secara hukum. Karena memenuhi unsur-unsur seperti sepakat, cakap, kemudian objek yang jelas, kemudian sebab yang halal. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian. Inilah yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu masyarakat bebas membuat kesepakatan sepanjang tidak melanggar aturan hukum. Jadi guys, di dalam kasus yang Nikita Mirzani, meskipun tidak ada kontrak tertulis soal 4 miliar itu ya, bukan berarti perjanjiannya otomatis batal atau tidak sah. Yang dibutuhkan itu hanyalah alat bukti pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti misalnya percakapan, bukti transfer, saksi, dan konteks hubungan antar pihak. Justru kalau ada pihak-pihak lain yang menyanggah ya, mereka juga bisa menguji kok bukti tersebut apakah direkayasa atau tidak. Jadi jangan salah kaprah ya, hukum perjanjian tidak sekaku yang kalian kira. Dan keadilan itu bukan tentang siapa yang paling banyak materainya, tapi siapa yang paling bisa membuktikan kebenarannya dengan jujur dan sah menurut hukum. Salam dari netizen S Channel yang percaya kalau kalian beli gorengan di abang-abang pakai duit beneran. Ya jangan pura-pura lupa bayar cuma karena nggak ada kontrak tertulis. Mari kita simak dan kita beri tanggapan ya secara edukatif pernyataan dari pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid. Bagi yang tidak suka silakan skip, tapi kalau masih tetap ingin mendengar gunakan kuping dan akal sehat secara beriringan. Ini bukan menggiring opini, melainkan mengedukasi agar publik tidak gampang keliru memahami hukum. Ya, di dalam pasal 81 kita undang-undang hukum pidana, manakala ada sebuah sengketa pidana yang terkait dengan sengketa keperdataan, ya ini itu pasalnya. Maka saya kembali lagi nih. Sengketa pidana berarti sengketa terkait dengan uang 4 miliar. Ya. Sengketanya antara Nikita Mirzani, pidananya dengan pelapor, namanya RG. Itu sengketa ke pidananya. Sengketa perdatanya sama, namanya sengketa Wan Prestasi. Di mana persoalannya adalah terkait uang 4 miliar, di mana penggugatnya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, tergugatnya ada P1 dan P2. Artinya ada dua persoalan yang sama, dengan subjek yang sama, dengan objek hukum yang sama, maka yang berlaku adalah pasal 81 KUH pidana, perkara pidananya harus dihentikan. Itu yang berbicara bukan saya. Itu yang berbicara adalah undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Pernyataan tadi berkaitan dengan konsep prajudisial atau dalam istilah hukum disebut dengan prajudisial eksepsi, yaitu penundaan perkara pidana karena ada perkara perdata yang lebih mendasar guys dan dapat mempengaruhi hasil dari proses pidana. Nah, jadi asas ini tertuang di dalam pasal 81 KUHP ya. Jadi bunyinya jika untuk dapat mengadili suatu perkara perlu diputus terlebih dahulu suatu perkara perdata, maka pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan. Jadi secara garis besar guys, pasal ini mengakui ya bahwa proses pidana tidak selalu bisa berdiri sendiri jika ternyata pokok perkaranya lebih tepat diuji lewat jalur perdata terlebih dahulu. Kira-kira apakah pasal ini relevan diterapkan di kasusnya Nikita Mirzani? Mari kita uji secara objektif. Jadi di dalam perkara pidana ya Nikita diduga melakukan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah kepada Dr. Reza Gladys. Kemudian di perkara perdata Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys dan suaminya atas dugaan wan prestasi dalam kerjasama promosi, juga terkait nominal 4 miliar rupiah. Jadi bisa dikatakan objek hukumnya sama ya, uang 4 miliar rupiah, dan subjek hukumnya juga sama ya, Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Namun yang perlu diuji lebih dalam adalah apakah hubungan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam perkara perdata ya, yaitu dugaan wan prestasi karena kerjasama
benar-benar menjadi dasar utama munculnya dugaan pemerasan? Jika iya, maka bisa saja ya aparat penegak hukum mempertimbangkan penerapan pasal 81 KUHP untuk menunda proses pidana sampai ada kepastian dari perkara perdatanya. Jadi guys, penerapan pasal 81 KUHP ini tidak otomatis bersifat mutlak ya. Ia bersifat opsional dan kontekstual tergantung pada urgensi hubungan antara pokok sengketa perdata dan unsur tindak pidana. Kemudian serta kebijakan dan penilaian objektif dari aparat penegak hukum. Jadi apakah pasal ini akan diterapkan dalam kasusnya Nikita Mirzani? Jawabannya semua bergantung pada aparat guys, penyidik, jaksa, dan hakim ya. Apakah mereka melihat cukup alasan yuridis ya dan urgensi untuk menunda proses pidana dan mendahulukan hasil perkara perdata. Dan sebagai publik kita punya peran penting ya mengawasi, memahami, dan menyuarakan pandangan hukum berdasarkan logika, bukan fanatisme atau kebencian semata. Buat elu cewek yang ributin soal endorsement mesti pakai KTP lah, pakai materai lah, NPWP lah, bla 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 bla. Dengerin nih ya gigi kawat. Ini lu simak ya videonya netizen es cendol baik-baik, oke? Nih, yang ini nih. Lo simak, lu dengerin. Nikita Mirzani katanya nerima uang 4 miliar buat endorsement, tapi masih banyak ternyata teman kita yang mikir kayak gini guys. Masa nggak ada kontrak tertulisnya sih? Nggak diminta KTP, nggak diminta NPWP, tanda tangan bermaterai. Nggak masuk akal nih perjanjiannya. Oh, kalau yang ditanya itu masuk akal atau nggak masuk akal, itu topik diskusi tongkrongan guys. Betul. Tapi kalau yang ditanya sah atau tidak secara hukum, nah baru kita pindah ke meja hukum. Ingat, yang menjadi fokus kita itu bukan sah atau tidaknya perjanjian lisan yang diklaim oleh Nikita Mirzani, karena itu nanti hakim yang memutuskan dan mengujinya di pengadilan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah perjanjian lisan itu sah atau tidak menurut hukum. Ingat, perjanjian lisan menurut hukum itu sah atau tidak. Jadi di dalam hukum perdata ya pasal 1320 KUH Perdata hanya minta 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama sepakat, 2 cakap hukum, 3 objek tertentu, dan 4 sebab yang halal. Nggak ada tuh yang disebutkan harus pakai materai, pakai KTP, NPWP, sekalian aja surat tanah sama surat vaksin. Jadi kalau memang perjanjiannya disepakati secara lisan dan keempat unsur berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang tadi saya sebutkan terpenuhi, maka perjanjian itu sah. Sekarang mari kita bahas soal prosedur. Ada yang bilang nih, gue sih kalau kerja sama harus lengkap, ada kontrak, KTP, NPWP, tanda tangan bermaterai. Ya boleh aja guys, tapi itu SOP kamu, bukan tolak ukur sahnya perjanjian menurut hukum perdata. By the way, gue jadi ingat waktu gue masih tinggal di Bali. Jadi gue punya teman kerjanya nyewain sepeda motor. Kadang dia minta KTP untuk ditinggal dan disimpan dari penyewanya. Kadang juga enggak. Jadi gue tanya kan, kok bisa beda sih bro? Jawaban dia apa guys? Dia jawab, kalau dia nggak kenal orangnya ya dia minta KTP. Tapi kalau udah kenal, tahu rumah, tahu tempat kerja, yang nggak perlu minta KTP. Jadi yang membedakan apa guys? Ya kepercayaan atau trust. Mungkin yang disuruh tinggal KTP, tanda tangan, NPWP segala macam itu belum dipercaya kali ya. Bercanda guys, jangan baper. Intinya gini guys, kontrak tertulis itu memang lebih kuat, lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah dibuktikan kalau terjadi sengketa hukum. Tapi bukan berarti kalau perjanjian tidak dibuat secara tertulis itu jadi tidak sah. Bahkan beli ayam di pasar pun, bayar parkir, sedekah 1.000 perak, semuanya itu masuk ke hukum perjanjian lisan dan itu sah secara hukum. Jadi sebelum komentar gak masuk akal, pastikan dulu kamu paham ya, masuk akal versi kamu itu belum tentu gak sah menurut hukum. Thank you banget loh ini netizen es cendol. Dengerin tuh kamu. Ngomong mulu. Komen mulu. Ya. Ngerti kan maksud gue? Jadi ini kita bukan ngomong masalah menurut NM. Tapi masuk ke ranah hukum. Bahwa yang namanya lisan pun itu termasuk perjanjian. Jadi mempertanyakan, terus gimana nggak bahaya tuh? Itu kok dia artis tapi nggak ada kontrak, nggak pakai NPWP, pakai ini. Dengerin. Kalau lu mau denger lebih jelas dan lu ternyata nggak bisa denger lebih jelas, gue kirimin lu korek kuping buat ngorek kuping biar bersih. Kali aja nggak denger lagi ya, kurang jelas lagi. Oke, mana alamat lu, sini gue kirimin. Mau berapa box korek kuping? Halo Robi Chen. Robi apa nih? Mata saya nggak pakai kacamata jadi buram guys.
Robi Yalen, ini lampu terang banget. Iya, jadi menurut saya nih sengaja strategi aja. Strategi korban gak dimunculin sekarang gitu. Gimana mau dimunculin orang terlapornya aja dipanggil aja belum datang-datang. Iya, pasti sakit hati teman-teman. Karena kita lahir dari rahim seorang ibu, ya saya pribadi juga ibu saya sudah tiada kan, ketika ibu saya dibahas ya tentu saya juga akan marah gitu. Jadi bagus teman-teman punya empati yang tinggi gitu ya. Gitu. Ini memang nggak benar menurut saya. Memang tidak pantas, tidak beradab itu. Tapi aku juga nggak mungkin juga kayaknya dia bohong deh gitu. Masih positive thinking sih guys. Siapa yang lip jualan? Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Igoinya, itu banyak teman-teman yang follow dia gitu, yang suka bersuara-suara katakanlah kontra dengan Nikita Mirzani gitu. Itu banyak follow si ibu-ibu itu. Jadi bukan dua orang aja. Undang-undang ITE sebenarnya yang berat itu apa? Gimana nggak? Saya jawabnya ini teman-teman sedih gitu. Ya, jadi pasal 27B ayat 2 ya. Undang-undang ITE tentang ancaman untuk mendapatkan keuntungan gitu. Ancaman pencemaran nama baik gitu secara garis besar melalui media elektronik. Kemudian pasal 369 KUHP ya kan tentang ancaman untuk membongkar rahasia, membuka aib, merusak reputasi untuk mendapatkan keuntungan juga secara garis besar sama-sama pemerasan. Tapi kalau di Undang-Undang ITE itu dia media melalui elektronik, kalau di KUHP dia tidak spesifik. Jadi itu sebenarnya ini undang-undang leg spesialis teman-teman, leg spesialis ya undang-undang ITE dan leg generalis gitu. Jadi undang-undang yang spesialis dan undang-undang yang umum. Ya, amin. Gitu. Jadi pasalnya sekarang ini teman-teman sebenarnya pasal utamanya ini lebih ringan dari yang kemarin ya, tapi pembuktiannya lebih mudah kalau kita melihat dari sisi jaksa. Ya, rawan di 27B. Rawan di 27B. Bahkan saya tuh dari dulu tuh sudah menebak gitu bahwa undang-undang ITE ini kayaknya sulit untuk lolos. 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu ancamannya 6 tahun. Contohnya kasus ini Isa Zega. Isa Zega kemarin kan tuntutan 5 tahun, putusnya 3 tahun setengah, tapi
kita tuh patokan aja ya teman-teman, patokan, tapi bukan berarti orang yang mengalami pasal yang sama akan diputus yang sama, karena hukum itu kontekstual dan faktual. Jadi hakim hakim dia punya apa interpretasi yang berbeda-beda. Kalau si itu kalau dilaporkan kemungkinan pasal 27A 27A Undang-Undang ITE. Itu ancamannya 4 tahun biasanya, putusnya tuh ini rata-rata ya, rata-rata kalau saya perhatikan, saya baca-baca putusan di Mahkamah Agung itu antara 1 sampai 2, teman-teman, 1 sampai 2 tahun biasanya. Tapi buktinya didasari permintaan adanya mediator pembayaran 2 kali. Ya, itu makanya ini sebenarnya kalau secara struktural itu sudah masuk perjanjian, teman-teman. Cuman bahasa ya, dari bahasa bahasa dari apa? Iqbal, lu salah room, Iqbal. Bahasa dari Mail ini loh yang menurut saya tuh nyablak gitu. Paham nggak teman-teman kalau nyablak? Tuh, jadi ya namanya orang-orang nggak tahu sedang direkam kan pasti ngomongnya juga blak-blakan kayak nyablak gitu. Jadi kalau secara struktural itu secara ini tuh masuk teman-teman menurut saya perjanjian gitu. Nah, yang bikin ini nih karena cara negosiasinya gitu. Cara negosiasinya ini yang dapat ditafsirkan melakukan tekanan psikis, dapat ditafsirkan mengancam, tapi dapat juga ditafsirkan ke dalam hal yang positif sebenarnya gitu. Jadi tergantung orang yang mendengarnya ya. Sudah saya senyapkan. Jadi biar teman-teman juga fokus gitu. Karena kalau ada yang ganggu-ganggu kayak gitu kan jadinya fokusnya berantem sama netizen. Menurut saya yang main yang akan ya everything is possible teman-teman. Karena nih bisa aja terjadi terjadi ini kan apa kondisi yang kita tidak sangka-sangka gitu. Ya, ada sebenarnya terawangan saya ya, ini kan dukun hukum nih teman-teman, saya dukun hukum. Hadir ya Hasna. Jadi terawangan saya nih dengan menyan. Kalau dilihat-lihat nih ada bagusnya loh sebenarnya kalau Mail itu mau ini ya, mau pasang badan. Serius deh. Kalau mau pasang badan karena gini, Mail pasang badan misalnya kan sidang ya kan. Kok juga kalau jalanin dua-duanya apa untungnya sih gitu. Ya kan coba berkorban misalnya 1 orang aja pasang badan ya. Ini nggak baik ya teman-teman sebenarnya, cuma maksudnya kita ini di luar konteks hukum ya. Ini saya lagi jadi dukun. Nah, jadi kan kalau nih kita bebas kan dia kan udah dihancur habis-habisan nih diserang sana sini. Tapi ketika faktanya Mail pasang badan, dia bisa kick balik loh. Gitu ya kan kita nggak tahu gitu tiba-tiba wow ya kan di pengadilan eh, saya BAP itu dalam kondisi tertekan misal saya BAP dalam kondisi tertekan pressure gitu dan saya itu atas inisiatif saya gitu banyak kok teman-teman BAP itu orang yang dalamnya namanya orang berkasus itu kan pasti pikirannya tidak normal ya tertekan atau apa gitu iya menurut saya bagus loh soalnya kalau Mail Wise ya Mail Wise dia pasang badan udah inisiatif saya karena kan memang dia yang berkomunikasi kan tapi ya kembali lagi kan kesian sebenarnya cuman mau gini mau hancur satu negara atau mau hancur satu provinsi aja gitu hancur satu provinsi kan tapi provinsi yang lain bisa bisa membenahi gitu loh ibaratnya analoginya
yang paling menarik, betul tuh Kuki kritis ya, bagus. Jadi pasal 55 ini tentang penyertaan ini kan isinya pasal 55 ayat 1 KUHP ya teman-teman. Artinya tuh penyertaan ini berhubungan dengan peran ya, jadi peran para pelaku. Tuh. Ada pelaku utama, ada pelaku pembantu, ada figuran gitu ibaratnya. Gitu. Jadi pasal 55 ini menarik loh. Jadi ini strategi jaksa yang sangat bagus gitu ya. Jadi strategi apa nanti kan masing-masing ini ada kemungkinan pengen menyelamatkan diri masing-masing ya. Gue nggak mau lah dikatakan gue pelaku utama karena hukumannya lebih berat gitu. Tapi itulah saya bilang kalau misalnya wise, kalau berpikir jernih, udahlah satu orang gitu berkorban. Tapi dengan ini kan, ini gak baik ya teman-teman, sebenarnya nggak bagus. Ini kita terawangan dukun ya, bukan terawangan dari perspektif hukum. Gitu, bagus tuh teman-teman.